dibuat sebaliknya, ini dibuat top, ini dibuat sub juga tidak masalah. Yang penting settingannya loh. Di frekuensi ini ya, kalau buat mid, ini kalau ke bawah terlalu rendah, midnya bisa gembret ini. Kalau ke bawah ya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mugle Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali ya. Oke, di sini saya membuat konten karena ada pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam kolom komentarnya tentang sambungan input maupun output ya. Di sini saya memakai crossover DPX ini, yang atas ini ya, yang atas, yang bawah 224SL nggak bunyi, yang bunyi 234SL ini ya. Ini kebetulan saya routing 2 way ya. Kita akan ke belakang crossover ya, karena ini menjawab sebuah pertanyaannya. Ini sedang bunyi crossovernya ya. Ini sedang bunyi memakai mixer ini ya. Ini mixernya seperti biasa. Oke, kita nggak bahas mixer, di crossovernya sedang bunyi yang atas ya. Karena ada teman-teman yang bertanya kalau kita merouting bagaimana sambungannya, kita sambung semua. Gini teman-temannya, ini sudah saya routing. Santai saja teman-temannya. Oke, ini routingannya 2 way mono ya. Bisa dilihat tombolnya, ini saya tekan, ini mono ya. Kalau tidak saya tekan, otomatis keluar sub sama high ya. Saya lepas ya, bunyinya seperti ini ya. Otomatis midnya nggak keluar mid, tapi yang keluar tweeter sama subwoofer saja. Kalau di tombol ini saya lepas ya, saya tekan lagi ya. Oke, kita nggak bahas itu ya, karena ada teman-teman yang menanyakan, Bang, bagaimana kalau tombol crossover ditancapi semua ya. Gini ya, kalau teman-teman sekiranya loudspeakernya itu cuma 2 way, misalkan top sama subwoofer, teman-teman bisa menggunakan cara dengan seperti ini ya. Cara seperti ini ya, sebelahnya tidak dipakai, tidak apa-apa, aman-aman saja. Misalkan teman mempunyai loudspeaker dengan power yang lebih, bisa buat stereo ya, kita buat semuanya ya. Bisa kita buat mode 2 way stereo, buat 3 way stereo juga bisa ya. Kalau 4 way stereo di crossover DPX ini membutuhkan crossover 2 biji ya. Oke, begitu penjelasannya ya. Misalkan gini ya, ini contoh lagi ya. Misalkan teman-teman, ini kan dari mixer ya, ini dari mixer, ini yang kabel kecil ini 2 ini dari mixer, ini yang menuju input crossover. Misalkan ini menancap lagi ke sini, outputnya tidak dipakai juga nggak apa-apa ya. Meskipun dikasih sinyal, outputnya nggak diambil, itu tidak apa-apa, aman-aman saja ya teman-teman. Misalkan kita mempunyai crossover, umpamanya output equalizer ini, saya akan contoh sama kabel aja supaya lebih jelas ya. Sebentar. Misal ya, ini equalizernya, outputnya ini dari mixer, kabel kecil ini ya. Kabel kecil ini dari mixer, ada sinyal menuju equalizer channel 1 dan channel 2 ya. Ini outputnya menuju crossover channel 2 yang sedang bunyi ini ya. Ini sedang bunyi ini ya, saya lepas ya, high-nya atau top-nya ya. Misalkan ini disambung ke sini, wah kabelnya pendek, misalkan disambung ke sini ya. Meskipun outputnya tidak dipakai juga aman-aman saja untuk crossover itu sendiri ya teman-teman ya. Tidak masalah sama sekali ya, meskipun dikasih sinyal tapi outputnya tidak diambil, aman-aman saja ya. Oke, tapi outputnya dipakai, kalau nggak dikasih sinyal ya mubadir untuk kabel, nggak masuk akal ya.
contoh lagi ya, meskipun ini buat mode 2W, ini buat ini sub ya, ini sub, ini top, ini sub ya. Misalkan diambil subnya saja gini, ini kan bunyi subnya saja, ininya nggak diambil juga tidak masalah. Oke, meskipun ini tidak ditancapi kabel atau tidak dipakai ke power amplifier tidak masalah. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi ya. Sebentar, gini ada enggak cukup. Oke, misalkan contoh lagi, misalkan teman-teman di rumah mempunyai speaker sedikit, subwoofer sama top, subnya bisa mengambil di sini, high-nya bisa mengambil di sini ya. Oke, seperti ini ya, sebagai contoh ya. Di bawah ini power ya, inputnya ada dua ini ya, dua ini buat sub menuju ke sini, channel 2 crossover, ini high atau top, high-nya mengambil di sini ya. Itu pun tidak masalah ya. Ini tidak terpakai tidak masalah. Ini dianggurin, difungsikan untuk subwoofernya tidak masalah. Begitupun juga di sini dibuat topnya, untuk mid sama low-nya dianggurin juga tidak masalah, tidak ada gangguan teknis maupun non teknis ya, aman-aman saja ya. Ini sekedar contoh saja ya. Ataupun ini dibuat sebaliknya, ini dibuat top, ini dibuat sub juga tidak masalah. Yang penting settingannya loh. Oke, tetap bunyi, ini dianggurin juga tidak masalah. Ini buat subwoofer ke power ini ya. Ini sudah terpisah channelnya ya. Oke, ini untuk channel 1 buat subwoofer ya, untuk sambungannya di belakang tadi ya. Untuk middle di channel 1 ini sama high nganggur ya, tidak masalah. Dikecilkan tidak masalah, dibesarkan 0 dB meskipun tidak disambung outputnya juga tidak masalah sama sekali ya. Oke, ini buat top yang tersambung, high-nya saja ini atau full ring-nya saja karena mode 2W. Ininya tidak dipakai tidak masalah, dikecilkan tidak masalah, dibesarkan juga tidak masalah. Kalau model seperti ini frekuensinya sangat bebas ya. Untuk mode 2W ini top, ini sub. Oke, sekali lagi ini dibesarkan maupun dikecilkan dengan output tidak disambung tidak masalah sama sekali. Oke, ini yang fungsi cuma sub sama high ini ya. Oke, jadi midnya bisa menyeting di frekuensi ini saja ya, dengan bebas leluasa ya. Ditipiskan, ditebalkan bisa tanpa mengaruhi di output subwoofer channel 1 ini ya. Oke, coba kita ya, kita bunyikan. Oke. Ini subnya. Oke, ini dalam tanda kutip equalizernya cukup ya buat channel 1, yang atas buat subwoofer sendiri, equalizer yang bawah buat top sendiri ya. Tapi teman-teman biasanya kalau dijadikan satu ini takut ngebas ya. Misalkan di channel 1 ini kita posting 80, kita umpankan ke crossover buat secara lengkap low mid high, takut midnya ngebas. Itu juga tergantung di frekuensinya ini ya. Kalau ini yang saya contohkan ini sendiri-sendiri ya. Ini midnya di channel yang bawah ini bisa di-cut lewat low-nya supaya lebih bersih ya. Ini sub. Oke, dengan cara seperti ini juga boleh ya kalau equalizernya bisa dikatakan lebih atau tura-tura ya dengan mode seperti ini. Oke,
Oke, ini kebanyakan yang teman-teman takutkan ya, satu equalizer buat satu output ya. Oke, coba kita beri contoh ya. Oke, begini bahayanya kalau memakai satu equalizer kalau teman-teman tidak tahu mengoperasikannya ya. Ini satu equalizer ya, kita coba ya. Oke, ini satu equalizer ya, yang ini saja ya. Oh, yang bawah saja. Ini yang bawah yang fungsi ya. Sebentar. Bahayanya begini teman-teman. Cuma kalau kita posting seperti ini di equalizer 80, bahayanya di frekuensi ini ya. Kalau buat mid, ini kalau ke bawah terlalu rendah, midnya bisa gembret. Oke, saya buktikan ya. Pokoknya kita harus hati-hati ya. Kalau memakai satu equalizer dengan cara memposting itu harus berhati-hati ya. Misalkan kita nggak sadar kita posting subnya, midnya ikut ngebas. Dengan kata lain bisa gembret. Oke, saya contohkan ya. Ini midnya 4 in yang bunyi ya. Ini ya. Ini saya posting ya sini ya. Oke ya, kalau ini kita tidak sadar atau kita lengah terlalu rendah bisa gembret itu 4 in-nya. Saya contohkan ya. Sebentar kita tunggu musiknya yang ada low-nya tuh, ada bass-nya ya. Sebentar tunggu. Ini apabila teman-teman secara nggak sadar teman-teman memposting frekuensi bass untuk mendorong output di low ini, tapi equalizer-nya jadi satu. Bisa didengarkan ya. Ini saya contohkan, saya bunyikan midnya saja supaya jelas ya. Ini saja yang bunyi ya. Ini saya matikan ya subnya ya. Yang bunyi midnya saja ya. Gembret ini kalau ke bawah ya. Oke. Tadi yang gembret bukan powernya atau bukan aksesorisnya loh, yang gembret loh speakernya. Karena speaker kecil saya paksa, saya kencangkan suaranya. Bagaimanapun juga gembret suaranya ya. Karena mungkin speaker lama, meskipun baru kalau dipaksa seperti itu juga gembretnya. Oke. Bahayanya di situ ya. Kalau kita memakai cara sendiri-sendiri seperti ini. Seperti ini, sendiri-sendiri. Subnya dikasih sini. High-nya dikasih channel 2, high-nya, subnya channel 1. Seperti ini. Ini subnya untuk atas, ini subnya ya. Seperti ini. Ini high-nya yang bawah, ini high. Ini bisa dikatakan aman. Equalizernya tikat seperti ini. Sudah saya cut. Di sini sudah saya cut. Di sini sudah saya cut. Misalkan buat middle ya. Saya contohkan sekali lagi ya. Ini menjaga keamanan. Dikat di sini. Oke teman-teman, sekiranya sudah jelas apa yang saya jelaskan tadi ya. Kalau equalizer teman-teman sisa ya nggak apa-apa ya, digunakan channel 1 untuk subwoofer, channel 2 untuk top ya.
dengan syarat equalizernya cukup ya. Kalau tidak cukup dijadikan satu dengan cara hati-hati menggunakan frekuensi tadi ya. Frekuensi mid bassnya yang pertama ya, jangan terlalu rendah ya kalau equalizer jadi satu. Kalau equalizer sendiri kemungkinan agak lebih aman ya. Oke. Ini saya contohkan lagi seperti ini, saya jadikan satu lagi ya. Meskipun kesimpulannya kita buat crossover channel 2 ini buat sub-X untuk sebelahnya tidak terpakai, tidak masalah teman-teman ya. Oke, ini plottingan jadi satu ya. Crossover channel 2 ini jadi satu ya. Oke, mungkin bisa ditangkap apa yang saya jelaskan di sini untuk plottingan yang dipakai ataupun tidak dipakai. Sekiranya kita memakai, kita sesuaikan dengan powernya ada berapa, loudspeakernya ada berapa, kita sesuaikan. Meskipun powernya lebih tapi loudspeakernya kurang ya percuma saja. Kalaupun powernya kurang, speakernya banyak, juga nggak bisa dipakai semua, cukup diparalel di loudspeaker saja seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan secara lengkap untuk crossover ini, umpamanya stereo low mid X membutuhkan 6 channel power amplifier atau 3 power stereo ya. Oke, ini satu channel total 6 channel. Jadi umpamanya satu power stereo cukup 3 biji power amplifier ya, bisa digunakan semua ya. Oke, mungkin seperti itu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.